Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Erlis Tiara Fauzia NPM 104, Anjar Prastika NPM 105, dan Anindya Damayanti NPM 107 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai Good Corporate Governance atau GCG. Saya, Erlis Tiara Fauzia, NPM 104, akan mempresentasikan mengenai latar belakang munculnya GCG. Runtuhnya sistem ekonomi komunis menjelang akhir abad ke-20 menjadikan sistem ekonomi kapitalis sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang paling dominan di seluruh dunia. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini makin kuat mengakar berkat arus globalisasi dan perdagangan bebas yang mampu dipaksakan oleh negara-negara maju penganut sistem ekonomi kapitalis. Nah, ciri utama sistem ekonomi kapitalis adalah kegiatan bisnis dan kepemilikan perusahaan dikuasai oleh individu-individu atau sektor swasta. Nah, dalam perjalanannya, beberapa perusahaan akan muncul sebagai perusahaan-perusahaan swasta raksasa yang bahkan aktivitas dan kelompok dan kekuasaannya telah melebihi batas-batas suatu negara. Nah, para pemilik dan pengelola kelompok perusahaan-perusahaan raksasa ini bahkan mampu memengaruhi dan mengarahkan berbagai kebijakan yang diambil oleh para pemimpin politik suatu negara untuk kepentingan kelompok perusahaan mereka dengan kekuatan uangnya. Nah, seringkali terjadi pemerintah suatu negara yang seharusnya menjadi kekuatan terakhir sebagai pengawas, penegak hukum, dan pengendali perusahaan-perusahaan tidak berdaya menghadapi penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Timbulnya krisis ekonomi di Indonesia ini disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk atau bad corporate governance dan tata kelola pemerintahan yang buruk atau bad government governance, sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, hal ini dapat ditujukan pada beberapa fakta. Yang pertama, mudahnya para spekulan mata uang untuk mempermainkan pasar valuta asing karena tidak adanya alat kendali yang efektif. Nah, sifat para spekulan ini selalu mementingkan diri sendiri tanpa peduli kepentingan masyarakat maupun negara. Yang kedua, mudahnya para konglomerat memperoleh dana pinjaman dari perbankan. Nah, hal ini dimungkinkan karena para konglomerat itu sekaligus juga pemilik bank-bank swasta ternama. Melalui rekayasa studi kelayakan dan laporan keuangan, para konglomerat ini menarik pinjaman dari bank miliknya untuk membiayai proyek-proyek usaha yang masih berada dalam kelompok usahanya. Nah, para direksi bank ini tidak dapat bersikap independen karena ditempatkan di bank tersebut oleh para konglomerat tersebut. Nah, para konglomerat ini banyak yang sekaligus merangkap fungsi sebagai pemegang saham, komisaris, dan direksi di kelompok usaha mereka. Yang ketiga, banyak direksi di badan usaha milik negara atau BUMN, termasuk di bank-bank pemerintah, juga tidak independen dalam mengambil berbagai kebijakan. Selalu ada campur tangan dari oknum pejabat pemerintah. Hal ini tidak mengherankan karena para direksi ini seringkali merupakan kepanjangan tangan kepentingan kelompok oknum pejabat tertentu. Kalaupun mereka bersifat profesional, mereka sering mendapat tekanan oknum pejabat. Yang keempat, ada para komisaris di BUMN seringkali bukan orang yang profesional, melainkan oknum-oknum birokrasi yang telah memasuki usia pensiun. Nah, mereka ditempatkan bukan karena kemampuan dan pengalaman mereka dalam mengelola perusahaan, tetapi lebih karena sekedar balas jasa setelah memasuki usia pensiun. Yang kelima, ada banyaknya profesi yang terkait dengan kegiatan bisnis ini, seperti akuntan publik, perusahaan penilai, konsultan keuangan, dan sebagainya, yang mudah diajak bekerja sama untuk merekayasa laporan audit, laporan keuangan, dan laporan penilaian harta atau aset. Nah, perusahaan untuk berbagai keperluan seperti tender, aplikasi kredit bank, penerbitan saham di bursa, dan sebagainya. Untuk yang keenam, pada saat timbul krisis moneter, Bank Indonesia mengucurkan dana berupa bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLB yang mencapai triliun rupiah. Selanjutnya adalah pengertian GCG. Nah, beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan. Yang pertama, dari Cadbury Committee of United Kingdom, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus, maksudnya pengelola perusahaan,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang kedua, dari Forum for Corporate Governance in Indonesia pada tahun 2006. Itu tidak membuat definisi tersendiri, tetapi mengambil definisi dari Cadbury Committee of United Kingdom, yang kalau diterjemahkan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Yang ketiga, dari Sukrisno Agus tahun 2006, mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai satu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerja. Selanjutnya, menurut Organization for Economic Cooperation and Development, itu mendefinisikan GCC sebagai suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin mencapai perusahaan, dan alat-alat yang digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja. Kemudian menurut Wahyudi Prakarsa dalam Sukrisno Agus tahun 2006 mendefinisikan GCC sebagai mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan atau stakeholders yang lain. Nah, hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja atau framework yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara perusahaan pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan. Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa GCC dapat diberi pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Definisi yang disampaikan oleh OECD dapat mewakili pengertian dalam arti sempit. Nah, sedangkan definisi yang diberikan oleh Cadbury Committee, Sukrisno Agus, dan Wahyudi Prakarsa dapat mewakili pengertian GCC dalam arti luas. Selanjutnya, untuk konsep GCC, yang pertama adalah wadahnya adalah organisasi, maksudnya perusahaan, sosial, dan pemerintah. Kemudian untuk modelnya adalah suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip serta nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat. Yang ketiga, tujuannya adalah meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, mencegah dan mengurangi manipulasi serta kesalahan yang signifikan dan pengelolaan organisasi. Kemudian meningkatkan upaya agar para pemangku kepentingan tidak dirugikan. Selanjutnya yang keempat adalah mekanismenya, mengatur dan mempertegas kembali hubungan, peran, wewenang, dan tanggung jawab dalam arti sempit antar pemilik atau pemegang saham, dewan komisaris, serta dewan direksi, dalam arti luas antara seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip GCC. Nah, konsep GCC memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan tersebut. Nah, prinsip-prinsip OECD dalam Sukrisno Agus tahun 2006 mencakup 5 bidang utama, yaitu hak-hak para pemegang saham, stakeholder, dan pelindungnya, kemudian peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders lainnya, pengungkapan atau disclosure yang akurat dan tepat waktu, transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan, serta tanggung jawab dewan, maksudnya dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Nah, secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut, yaitu perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan atau fairness, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat responsibilitas. Kemudian dalam hubungannya dengan tata kelola badan usaha milik negara BUMN, Menteri Negara BUMN juga mengeluarkan keputusan nomor KEP
117/M/MBU/2002 tentang penerapan GCG. Ada 5 prinsip menurut keputusan ini, yaitu yang pertama, kewajaran fairness, yang kedua transparansi, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat pertanggungjawaban, yang kelima kemandirian. Nah, selanjutnya National Committee of Governance NCG tahun 2006 mempublikasikan Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik. Nah, pada tanggal 17 Oktober tahun 2006. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam tata pengantarnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. Budiono, walaupun Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Nah, dalam kode GCG ini, NCG mengemukakan 5 prinsip GCG, yaitu yang pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga responsibilitas, yang keempat independensi, yang kelima kesetaraan. Selanjutnya penjelasan mengenai prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, perlakuan yang setara atau fairness merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer yaitu pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal, maupun pemangku kepentingan sekunder yaitu pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya. Hal ini yang memunculkan konsep stakeholders, seluruh kepentingan pemangku kepentingan, bukan hanya kepentingan stockholders, pemegang saham saja. Yang kedua ada prinsip transparansi atau biasa disebut juga prinsip keterbukaan. Artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam penyampaian informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, dan ditunda-tunda pengungkapannya. Kemudian yang ketiga ada prinsip akuntabilitas, adalah prinsip di mana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan financial statements yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif. Kemudian yang keempat ada prinsip responsibilitas atau lebih disebut dengan prinsip tanggung jawab. Adalah prinsip di mana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, prinsip tanggung jawab ada sebagai konsekuensi logis dan kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Nah, tanggung jawab ini mempunyai 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi ekonomi, yang artinya tanggung jawab pengelola diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan. Kemudian dimensi hukum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan. Kemudian dimensi sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan corporate social responsibility sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan. Kemudian dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama dan yang diyakini. Selanjutnya yang kelima ada kemandirian sebagai tindakan prinsip dalam mengelola BUMN. Artinya semua keadaan di mana para pengelola dalam mengambil suatu keputusan bersifat profesional, mandiri, bebas dari konflik kepentingan, dan bebas dari tekanan atau pengaruh
dari manapun yang bertentangan dengan perundang-undangan dan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Saya Anjar Prastika NPM 105 akan melanjutkan menjelaskan mengenai manfaat gizi. Penerapan gizi merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Tujuan penerapan gizi adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi. Menurut Cager DKK tahun 2003 mengatakan bahwa paling tidak ada 5 alasan mengapa penerapan gizi itu bermanfaat. Yang pertama, berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh MC Kinsey dan Company menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan gizi. Yang kedua, berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal, menuntut perusahaan untuk menerapkan gizi. Yang keempat, kalaupun gizi bukan obat mujarab untuk keluar dari krisis, sistem ini dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan landscape bisnis yang kini telah banyak berubah. Dan yang kelima, secara teoritis, praktik gizi dapat meningkatkan nilai perusahaan. Yang selanjutnya masih mengenai manfaat gizi. Nah, menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda tahun 2007 mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan gizi adalah yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapatkan biaya modal atau cost of capital yang lebih murah. Yang ketiga, memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Yang kelima, melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. Yang selanjutnya mengenai gizi dan hukum perseroan di Indonesia. Perseroan di Indonesia itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang dimaksud dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini tidak mengatur secara eksplisit mengenai gizi, tetapi mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara serta pengambilan keputusan RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Selanjutnya mengenai wewenang dari ketiga organ perseroan yang diatur dalam bab 1 pasal 1. Pada ayat 4, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham merupakan perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dan undang-undang ini atau anggaran dasar. Secara lebih spesifik, wewenang tugas dan tanggung jawab RUPS dapat diringkas. Yang pertama, menyetujui dan menetapkan perubahan anggaran dasar perusahaan terdapat pada pasal 19 ayat 1. Yang kedua, menyetujui pembelian kembali dan pengalihan saham perseroan terdapat pada pasal 38 ayat 1. Yang ketiga, menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan terdapat pada pasal 41 ayat 1 dan 44 ayat 1. Yang keempat, menyetujui besarnya gaji dan tunjangan anggota Dewan Direksi dan Komisaris terdapat pada pasal 96 dan pasal 113.
Ada juga yang kelima, yaitu menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan direksi serta laporan tugas pengawasan komisaris, terdapat pada pasal 69. Dan selanjutnya mengenai wewenang dari direksi, yaitu terdapat pada ayat 5. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Secara lebih spesifik, wewenang, tugas, dan tanggung jawab direksi itu dapat diringkas. Yang pertama, menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dianggap tepat dalam batas yang ditetapkan undang-undang dan anggaran dasar perseroan. Ini terdapat pada pasal 92. Yang kedua, wajib membuat laporan tahunan, terdapat pada pasal 100 ayat 1b. Yang ketiga, wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan karyawan atau menjadikan jaminan utang perseroan, terdapat pada pasal 102. Yang keempat, mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Ini terdapat pada pasal 98. Yang kelima, wajib membuat daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi. Ini terdapat pada pasal 100 ayat 1A. Yang selanjutnya mengenai Dewan Komisaris yang terdapat pada ayat 6. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Secara lebih spesifik, wewenang, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris itu dapat diringkas. Yang pertama, melakukan tugas dan tanggung jawab pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi. Ini terdapat pada pasal 108 dan 114. Yang kedua, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Ini terdapat pada pasal 114 ayat 3 dan 4. Yang ketiga, diberi wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas Dewan Komisaris. Ini terdapat pada pasal 102. Dan yang keempat, bertanggung jawab perenteng secara pribadi atas kepelitan perseroan bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat. Ini terdapat pada pasal 115. Yang selanjutnya mengenai organ khusus dalam penerapan GISIGI. Itu yang pertama ada komisaris dan direktur independen. Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavananda tahun 2006 mengungkapkan ada dua pengertian independen terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen. Yang pertama, komisaris dan direktur independen adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas. Undang-undang perseroan, anggota direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sedangkan keputusan yang diambil itu dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para pemegang saham. Untuk yang kedua, komisaris dan direktur independen itu adalah pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas dan kepentingan perusahaan. Nah, yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan ini adalah kepentingan bagi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham mayoritas atau pemegang saham minoritas. Nah, untuk menjadi syarat direktur independen itu, menurut PT Bursa Efek Jakarta, yang pertama, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi. Yang kedua,
tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris dan direktur lainnya dan perusahaan tercatat. Yang ketiga, tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain. Yang keempat, tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai direktur. Selanjutnya mengenai komite audit. Munculnya komite audit itu disebabkan oleh kecenderungan semakin meningkatnya berbagai skandal, penyelewengan, dan kelalaian yang dilakukan oleh para direktur dan komisaris yang menandakan kurang memadainya fungsi pengawasan. Sebagaimana dinyatakan oleh Snati dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavananda tahun 2006, tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite audit adalah membantu Dewan Komisaris, antara lain yang pertama, mendorong terbentuknya struktur pengendalian intern yang memadai, merupakan prinsip tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dari laporan keuangan, merupakan prinsip transparansi. Yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketepatan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal, merupakan prinsip akuntabilitas. Yang keempat, mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit, yaitu prinsip tanggung jawab. Syarat untuk menjadi anggota komite audit menurut Forum for Corporate Governance di Indonesia dan YPMMI Institute yang pertama adalah bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Yang kedua, tidak merangkap sebagai anggota komite audit pada perusahaan lain pada periode yang sama. Yang ketiga, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan. Yang keempat, salah satu dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi. Yang kelima, tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten. Selanjutnya yang ketiga itu sekretaris perusahaan. Jabatan sekretaris perusahaan menempati posisi yang sangat tinggi dan strategis karena orang dalam jabatan ini berfungsi sebagai pejabat penghubung atau semacam public relation antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Tugas utama sekretaris perusahaan antara lain menyimpan dokumen perusahaan, daftar pemegang saham, risalah rapat direksi dan RUPS, serta menyimpan dan menyediakan informasi penting lainnya bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya saya Anidia Damayanti, NPM 107 akan melanjutkan presentasi terkait GCG dalam badan usaha milik negara atau BUMN. Pada awalnya, tujuan dibentuknya BUMN ini merupakan penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, pemerintah melalui BUMN kemudian mencoba untuk menguasai dan mengendalikan segala kegiatan yang mempunyai dampak luas bagi kepentingan masyarakat, seperti kelistrikan, telekomunikasi, tata guna air, dan pertambangan. Namun kemudian BUMN yang didirikan oleh pemerintah ini telah merambah ke segala sektor dan jenis usaha, termasuk ke sektor-sektor yang sudah biasa dilakukan oleh perusahaan swasta. Dan pada akhirnya dalam perjalanannya, tujuan utama BUMN ini sudah sama dengan perusahaan swasta, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya disajikan 3 bentuk hukum badan usaha milik negara atau BUMN. Jadi berdasarkan peraturan yang ada dapat dibedakan 3 jenis badan hukum BUMN. Yang pertama ada persero, yang kedua ada perusahaan umum atau perum, dan yang ketiga ada perusahaan jawatan atau perjan. Pertama, perusahaan persero. Ini adalah perusahaan yang duduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, di mana modal perusahaan terdiri atas saham-saham dan tujuan utama dari perusahaan ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Yang membedakan dengan PT swasta hanya dalam hal kepemilikan saham. Jadi, pada perusahaan persero atau BUMN ini, seluruh saham atau sebagian besar saham dimiliki oleh negara, sedangkan PT swasta seluruh saham atau sebagian besar saham ini dimiliki oleh individu atau lembaga swasta itu sendiri. Yang kedua adalah perusahaan perum
Nah, perusahaan Perum ini merupakan perusahaan yang milik negara yang modalnya perusahaan negara yang modalnya berupa setoran modal pemerintah dan misi yang diemban tidak sepenuhnya mencari keuntungan tetapi juga membawa misi sosial. Contoh perusahaan Perum ini adalah Perumnas dan Perum Bulog. Nah, untuk Perumnas ini didirikan untuk membantu pemerintah dalam pendidikan perumahan bagi rakyat dengan memperhatikan kemampuan dan daya beli masyarakat pada umumnya. Untuk yang Perum Bulog ini dibentuk untuk menyediakan, mendistribusikan, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, dan sebagainya. Yang ketiga ini adalah perusahaan jawatan atau perjan. Nah, adalah perusahaan negara yang modalnya disisihkan dari APBN dan dikelola oleh Departemen Teknis Pemerintah. Dewasa ini praktis tidak ada lagi perusahaan berbentuk badan hukum perjan. Perusahaan yang terakhir berbentuk perjan ini adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA yang dulunya di bawah kendali Departemen Perhubungan. Namun sekarang status hukum PJKA telah berubah menjadi Persero. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas terkait persoalan pokok yang dihadapi BUMN secara keseluruhan, yaitu rendahnya keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan total hartanya. Persentase keuntungan terhadap total harta atau return on asset disingkat ROE sangat rendah, yaitu hanya sekitar 3,6%. Ini menunjukkan bahwa kinerja BUMN secara keseluruhan masih kurang memuaskan. Jagger, DKK tahun 2003, selanjutnya mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja BUMN ini ada kaitannya dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN tersebut. Nah, sesuai yang ada pada slide, itu ada 7 poin. Yang pertama ada pemberian remunerasi yang berlebihan kepada direksi. Yang dimaksud di sini adalah yang tidak mencerminkan keterkaitan dengan pencapaian target kinerja dan adanya penyalahgunaan atau misuses fasilitas BUMN untuk manajemen. Nah, yang kedua ini adalah terlalu kuatnya pemegang saham. Jadi, ini mengakibatkan dalam pemberian paket remunerasi tidak merangsang direksi untuk mengeluarkan usaha terbaiknya bagi kepentingan BUMN. Poin ketiga adalah transaksi bisnis dengan pihak luar. Nah, dengan pihak luar yang dilakukan, manajemen tidak memperhatikan kepentingan pemegang saham. Yang ketiga adalah penyusunan past service liabilities yang sangat menguntungkan direksi dan komisaris tetapi sangat membebani BUMN. Poin kelima itu adalah direksi melakukan strategi diversifikasi atau ekspansi. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan ukuran perusahaan demi prestige dirinya tanpa memperhatikan dampaknya pada kinerja perusahaan. Poin keenam itu adalah berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN. Yang dimaksud di sini adalah intervensi pemegang saham atau pihak luar secara berlebihan dalam kegiatan operasional BUMN. Yang ketujuh adalah adanya praktik perusahaan. Yang dimaksud di sini adalah dalam perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Baik, pada slide selanjutnya ini masih berkaitan dengan slide sebelumnya. Jadi menyadari masih rendahnya kinerja BUMN serta mengingat modal yang telah disetor dan harta yang telah tertanam pada BUMN itu sangat besar, maka pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mewajibkan semua BUMN itu menerapkan tata kelola perusahaan yang sehat atau good corporate governance. Sebagai acuan pelaksanaan, Menteri Negara BUMN mengeluarkan keputusan Menteri BUMN nomor Kep/M/PM/PBUMN /2000. Nah, ini tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktik good corporate governance pada BUMN. Kemudian pedoman praktik GCG ini disempurnakan melalui keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep/117/M/MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 ini. Dan adapun tujuan dan prinsip GCG menurut keputusan Menteri Negara BUMN nomor Kep/117/M/MBU/2002 adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama ini pada slide akan membahas terkait prinsip-prinsip GCG diatur dalam pasal 3, yaitu yang pertama adalah transparansi. Transparansi ini adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Poin kedua adalah kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan ini dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dengan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
Yang ketiga adalah akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Yang keempat itu adalah pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Poin yang kelima adalah kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pada slide selanjutnya ini baru membahas terkait tujuan dari GCG yang diatur dalam pasal 4. Nah, ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama itu adalah memaksimalkan nilai BUMN. Jadi, dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil, agar perusahaan itu memiliki daya saing yang tinggi, baik secara nasional maupun internasional. Poin yang kedua itu adalah membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi. Jadi, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan itu dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap para pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Poin keempat adalah meningkatkan kontribusi BUMN ini dalam perekonomian nasional. Poin yang kelima itu adalah menyukseskan program privatisasi. Jadi BUMN ini sudah mulai diterapkan yang namanya program privatisasi. Nah, slide ini kita akan membahas beberapa contoh kasus pengelolaan BUMN sebelum dan sesudah diterapkannya prinsip-prinsip GCG. Untuk yang sisi kiri, sebelah kiri ini adalah sebelum. Jadi, yang pertama itu adalah penunjukan anggota komisaris dan anggota direksi BUMN lebih mempertimbangkan aspek politis, yaitu KKN, like and dislike, daripada aspek kompetensi dan profesionalitas. Nah, sesudahnya itu adalah poin pertama, itu penunjukan anggota komisaris dan direksi mulai memperhatikan aspek kompetensi dan profesionalisme, khususnya dengan adanya ketentuan anggota komisaris dan direksi independen yang betul-betul memperhatikan aspek independensi dan profesionalitas. Poin yang kedua sebelumnya itu adalah kurang berfungsi organ satuan pengawas intern atau SPI. Nah, untuk yang setelahnya itu adalah diberdayakan organ SPI, khususnya menyangkut kualitas pejabat yang menduduki organ SPI tersebut. Untuk poin ketiga itu sebelum adanya prinsip GCG, tidak adanya komite audit. Nah, setelahnya itu dibentuknya komite audit. Untuk yang poin keempat itu sebelum adanya prinsip GCG adalah kurangnya memperhatikan penerapan prinsip akuntabilitas, terutama itu kurang memperhatikan direksi dan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Nah, untuk setelahnya itu adalah penggunaan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan bahwa hal itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab direksi itu sendiri. Yang membahas terkait GCG dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Jadi indikator kemajuan perekonomian modern suatu negara dewasa ini tidak saja ditandai oleh tumbuhnya investasi fisik dalam bentuk pembangunan pabrik, pusat perbelanjaan atau perdagangan, perhotelan, sarana angkutan darat, laut, udara, pembangunan prasarana jalan, perlabuhan dan bandara, jaringan telekomunikasi dan sistem informasi, dan jenis pembangunan fisik lainnya, tetapi juga oleh pertumbuhan pasar modal dan pasar keuangan. Nah, keberadaan pasar modal itu ditentukan oleh lembaga-lembaga dan unsur-unsur penunjang pasar modal. Antara lain sesuai pada slide, itu ada 10 poin. Untuk yang pertama adalah BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengawasan kegiatan semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal dan keuangan berjalan adil dan efektif. Poin kedua itu adalah Bursa Efek, yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas pasar modal saat ini. Yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan pasar modal di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu suatu lembaga baru yang merupakan gabungan atau merger dari dua penyelenggaraan sebelumnya, yaitu Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES. Yang selanjutnya adalah lembaga clearing. Ini merupakan lembaga yang mirip dengan lembaga clearing uang kiral yang dikenal dalam dunia perbankan. Nah, frekuensi perdagangan di bursa sedemikian sering sehingga tidak mungkin dilakukan perpindahan instrumen sekuritas secara fisik setiap saat.
Fungsi lembaga clearing ini adalah untuk menyimpan dan mengatur arus fisik sekuritas tersebut. Selanjutnya ada emiten, yaitu perusahaan yang menjual instrumen sekuritas untuk memperoleh dana dari investor di bursa. Untuk selanjutnya ada underwriter, yaitu perusahaan penjaminan bagi emiten agar emiten sukses dalam menjual instrumen sekuritas tersebut. Fungsi dari underwriter adalah memastikan bahwa instrumen sekuritas yang diterbitkan oleh emiten dapat terjual habis dengan harga wajar. Untuk yang selanjutnya itu adalah investor atau calon investor. Nah, institusi atau perorangan yang setiap saat melakukan transaksi pembelian dan penjualan atas instrumen sekuritas yang diperdagangkan di bursa. Untuk yang selanjutnya itu ada akuntan publik, yaitu lembaga yang melakukan audit atas kewajaran laporan keuangan emiten dan memberikan opini audit atas kewajaran laporan keuangan emiten yang diperiksanya. Yang selanjutnya ada notaris, yaitu lembaga hukum yang memberikan dasar keabsahan secara legal berbagai peristiwa kegiatan penting di dalam perusahaan seperti hasil rapat umum pemegang saham atau RUPS, jual beli aset tetap perusahaan, peminjaman uang, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada konsultan hukum, yaitu lembaga yang diperlukan emiten untuk memeriksa dan memastikan bahwa emiten itu yang akan menerbitkan instrumen sekuritas tersebut tidak memiliki sengketa hukum dengan pihak lain. Untuk yang terakhir itu ada konsultan keuangan, yaitu lembaga yang dapat diminta jasanya oleh emiten untuk memberikan nasihat di bidang keuangan sebelum menerbitkan suatu instrumen sekuritas. Nah, selanjutnya kita akan bahas kegiatan pasar modal. Sebelumnya, akan saya jelaskan terkait fungsi dan peran dari Bapepam LK dalam aktivitas pasar modal suatu negara sangat strategis, karena lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengawasi semua lembaga terkait dan membuat berbagai peraturan yang harus dipenuhi oleh semua lembaga terkait agar kegiatan pasar modal di bursa dapat berjalan secara adil, efektif, dan efisien. Yang pertama itu adalah poin 1, kegiatan pasar modal disebut efektif bila para investor dan calon investor tertarik untuk melakukan transaksi di bursa efek. Mereka tertarik karena kepercayaan bahwa semua lembaga terkait di bursa telah menjalankan fungsi mereka sesuai dengan aturan main yang telah diterapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Poin kedua adalah kegiatan pasar modal disebut efisien apabila semua lembaga terkait termasuk investor merasa bahwa penyelenggaraan kegiatan di bursa tersebut dapat diselenggarakan dengan cepat tanpa dibebani biaya yang berlebihan. Yang poin ketiga ini adalah kegiatan pasar modal dianggap fair atau adil apabila semua pihak terkait termasuk para calon investor tidak merasa dirugikan oleh kegiatan di bursa tersebut. Jadi pada intinya, Bapepam LK dalam hal ini adalah memastikan agar semua lembaga penunjang yang terkait di bursa telah menjalankan tata kelola lembaga masing-masing secara sehat dan mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk seperangkat aturan yang dikeluarkan oleh Bapepam LK tersebut. Baik, pada slide selanjutnya akan dijelaskan terkait GCG perbankan di Indonesia. Jadi, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 yaitu tanggal 30 Januari tahun 2006 tentang implementasi GCG oleh bank-bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang beberapa poin. Yang pertama adalah prosedur pengelolaan. Nah, ini melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Ditulis dalam pasal 1 ayat 6. Poin yang kedua adalah tujuan implementasi GCG. Ini ada pasal 2 untuk minimalnya itu merealisasikan pertama, kejelasan tujuan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Poin kedua adalah kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank. Yang ketiga adalah kinerja ketaatan fungsi auditor internal dan eksternal. Yang keempat, itu adalah implementasi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal. Yang kelima adalah ketentuan dana pihak-pihak terkait atau related parties dan dana dalam jumlah besar. Yang keenam adalah rencana strategi bank. Yang ketujuh adalah transparansi, kondisi keuangan dan non-keuangan. Untuk poin yang ketiga adalah Dewan Komisaris. Nah, yang dimaksud di sini adalah jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Dewan Komisaris.
yang dibahas pada bab 2 pasal 4-18. Untuk poin yang keempat itu adalah Dewan Direksi. Di sini sama terkait jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi dari Dewan Direksi yang diatur pada bab 3 pasal 9-37. Poin yang kelima adalah komite dibahas pada bab 4 pasal 38-48. Yang keenam ada ketaatan. Di sini ada fungsi auditor eksternal dan internal juga dibahas pada bab 5 pasal 49-52. Yang ke-7 itu adalah implementasi manajemen risiko yaitu bab 6 pasal 53. Yang ke-8 adalah ketentuan dana yaitu di bab 7 pasal 54-55. Yang ke-9 ada rencana strategis bank yaitu bab 8 pasal 56. Yang ke-10 ada aspek transparansi kondisi bank yaitu bab 9 pasal 57-58. Untuk selanjutnya ada konflik kepentingan. Ini konflik kepentingan dan pelaporan internal bab 10 pasal 59-60. Untuk laporan dan asesmen implementasi GCG itu bab 11 pasal 61-66. Yang selanjutnya ada implementasi GCG itu di cabang luar negeri yaitu dibahas bab 12 pasal 67-68. Selanjutnya ada sanksi-sanksi, ini pada bab 13 pasal 69-75. Selanjutnya ada ketentuan peralihan itu pada bab di 16 pasal 76-77. Terus selanjutnya ada ketentuan prinsip itu pada bab yang tadi adalah bab 14, selanjutnya ada bab 15 pasal 78. Selanjutnya ini dari kelompok kami menyajikan suatu kasus dengan judul dugaan korupsi VLCC. Jadi mantan komisaris Pertamina yang saat ini menjabat Deputi Menteri Negara BUMN Rus Arya Wijaya kembali diperiksa penyidik bagian tindak pidana khusus Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi dalam penjualan kapal tanker raksasa atau Very Large Crude Carrier, disingkat VLCC, Pertamina. Sesuai pemeriksaan, Rus yang ditanya wartawan soal keputusan penjualan 2 kapal tanker raksasa Pertamina tahun 2004 itu menjawab, penjualan tersebut sebenarnya usulan direksi Pertamina. Oleh komisaris dikaji dan dilihat, kan kalau kita tidak jual, itu perusahaan bangkrut, kata Rus. Keputusan menjual VLCC itu melibatkan seluruh direksi dan komisaris Pertamina. Dalam siaran pers yang dikeluarkan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, disebutkan bahwa direksi Pertamina bersama komisaris utama Pertamina tanpa persetujuan Menteri Keuangan pada 11 Juni 2004 telah melakukan divestasi 2 tanker VLCC milik Pertamina nomor HUL 1540 dan 1541 kepada Frontline dengan harga 184 juta US dollar. Hal tersebut bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 89 tahun 1991 pasal 12 ayat 1 dan 2 karena persetujuan Menteri Keuangan baru terbit tanggal 7 Juli 2004. Nah, secara terpisah, Jaksa Agung Hendarman Supanji menyatakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi penjualan VLCC itu ternyata lebih banyak dari yang semula disebutkan. Sumbernya itu adalah Kompas 3 Oktober 2007. Nah, selanjutnya tindakan direksi dan komisaris Pertamina di atas pada kasus tersebut itu dapat dibenarkan bila dilihat dari UU PT. Ia dapat dibenarkan karena Pertamina berubah menjadi Persero tahun lalu 2003, maka juragan migas itu tunduk pada UU Perseroan terbatas sehingga setiap penjualan aset atau bukan saham cukup dengan persetujuan komisaris lewat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, untuk siapa yang seharusnya berwenang untuk memutuskan divestasi aset Pertamina ini? Nah, jadi menurut kelompok kami itu direksi yang berwenang untuk melakukan divestasi aset Pertamina. Karena direksi bertanggung jawab menyusun strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta RKAP dan RIPP. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko dan manajemen resiko dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Nah, direksi memastikan praktik akuntansi dan pembukuan perusahaan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memberikan perhatian dan pelaksanaan audit internal, melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai arahan Dewan Komisaris dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi menurut kelompok kami itulah kajian dari kasus tersebut.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.